Padahal Allah dulu meniupkan roh Adam, yang ditiup oleh Allah itu ada tiga macam tiupan roh. Yang satu di kepala sehingga Adam kemudian wahing, terus ditiupkan di dada, di hati, kemudian ditiupkan di perut dan syahwat. Itu yang ketiga. Itu pilihan bagi manusia mau mengelola hidupnya dengan kepemimpinan akal atau kepemimpinan hati atau kepemimpinan syahwat yang gitu, atau dan butun ya, perut. Satu. Nomor dua, referensinya kalau Anda nanti pulang ada yang sempat besok lah ya gitu, baca surat An-Nur ayat 35, di situ ada idiom dari Allah. Miskah, miskah itu artinya dirimu. Nah di dalam dirimu itu ada misbah, misbah itu artinya hatimu. Kemudian al-misbahu fi zujajah, yang ketiga zujajah, itu akalmu. Nanti ada pencapaian yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Nanti kalau sudah ada dialektika yang benar, manajemen yang benar antara dada dengan kepala, antara hati dengan akal. Kalau Sunan Kalijogo antara menyambung kembali dengan kayu jati, kepalanya orang-orang dengan dada, dengan tubuhnya orang-orang. Itu sebenarnya lambang dari kalau kamu ingin menemukan kesejatian hidup, maka sambunglah akalmu dengan manajemen yang baik dengan hatimu. Nah, dalam surat An-Nur 35 itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kepemimpinan manusia ada pada hatinya dan bahaya ada pada akalnya, dan bahaya manusia itu terletak di potensi hatinya. Ini agak terbalik dengan romantisme mainstream kita sekarang yang sangat mendewakan kolbu gitu ya. Kan padahal kolbu ini di situ sumber segala mara bahaya juga. Karena dia lebih dekat ke syahwat dibanding akal. Kalau akal itu dilepas di atas sehingga dia jauh dari syahwat. Karena hatimu itu tidak ada batasnya, dia tidak mengerti regulasi. Hatimu itu ingin apa saja tanpa batas. Kamu disuruh dikasih gaji berapapun, dinaikkan berapapun, hatimu pasti mau. Tapi pikiranmu mengontrolnya. Jadi al-misbahu fi zujajah itu artinya hatimu itu dihelmi, dikurung atau dibatasi oleh akalmu. Kalau kamu nurutin hatimu, ingin ini, ingin itu, ingin baik kayak apapun, kamu akan hancur kalau tidak dengan manajemen dari akal. Jadi sebenarnya game dulu lebih bagus kalau manajemen kolbu oleh akal atau dengan akal. Kalau kolbu tidak bisa memanage dirinya sendiri, maka Allah kasih akal. Maka manusia itu ciri utamanya adalah diberi akal oleh Allah. Itu kalau Anda lihat bolam ini, itu bolamnya ini kaca yang menyerubungi cahaya itu, yang menyerubungi kabel yang pijar itu namanya akal. Nah, dalam hidup manusia jangan sampai arus cahaya di kabel positif negatif yang ketemu itu melelehkan kacanya. Jadi akal yang mengatur arusnya berapa, wattnya berapa, sehingga tabungnya itu juga menjadi maslahat kedua-duanya, tabung maupun pijarnya. Nah banyak manusia yang disebut hasad karena di dalamnya penuh arus hasad, maka kacanya pecah, kacanya meleleh, zujajahnya meleleh. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda membaca konstelasi apapun saja itu semua versi kedengkian A atau versi kedengkian B sesungguhnya. Tapi saya tidak bisa ngomong panjang, tapi kuncinya seperti itu, coba Anda teliti kembali. Semua konstelasi yang disebut itu sebenarnya konstelasi yang berasal dari kedengkian suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, jadi pikiranmu itu yang makanya kesehatan sumbernya bukan hatimu tapi pikiranmu, karena pikiranmu yang mengatur hatimu. Jadi orang mencari kemerdekaan itu jangan benar-benar mencari kemerdekaan. Kemerdekaan itu jalan untuk menemukan batasan. Jadi yang kita tuju itu batasan. Kalau kamu tidak mengerti batasmu, kamu kerikil ditaruh di kaca mutiara mau kamu karena kamu tidak mengerti batasmu. Kan begitu. Kalau manusia menemukan batasnya, maka dia sejati dan dia suci dan dia selamat. Gitu kira-kira. Dawa ya, tapi intinya seperti itu. Tolong baca surat An-Nur. Nanti Anda akan punya pencapaian yakadu zaitu hayudhi walau tamsa sunar. Pikiran dan hatimu dengan manajemen yang baik, nanti akhirnya kamu itu tidak usah dikasih dorongan apapun, tidak perlu motivasi, itu kamu menyala.
Yudhi'u walau lam tamsasunar. Kamu itu bisa menyala. Nah sekarang ini adalah zaman di mana orang tidak bisa menyala. Sehingga yang populer sekarang, yang sangat laku sekarang adalah bisnis motivasi. Ya toh? Motivasi. Lu kurang apa kamu cari motivasi? Karena tidak benar manajemenmu itu. Masa saya kata sembahyang butuh motivasi, kata berbuat baik butuh motivasi. Saya sambung sama Asmaul Husna, sedikit ya. Saya tanya Mas, kalau ndak ada Quran, ndak ada Islam, Anda tempeleng istri apa tidak? Anda bunuh orang ndak? Anda nyuri ndak? Apa untuk tidak mencuri nunggu Quran dulu? Jadi sesungguhnya Al-Quran itu intinya, energinya, dan aspirasinya sudah ada di dalam dirimu. Seandainya tidak ada Islam pun, kamu tidak akan berbuat jahat kalau kamu benar-benar manusia sejati. Kan begitu? Nah ini sudah dikasih Quran, sudah dikasih Asmaul Husna. Kamu tidak kagum lagi sama Asmaul Husna. Nggak ada orang kagum sama Asmaul Husna, diterima begitu aja tanpa perasaan. Wala wajilat, wama wajilat kulubuhum. Dan tidak tergetar hatinya. Kamu tahu nggak? Emang gimana kamu bisa tahu Tuhan itu? Gimana mau meneliti kayak apa, mau bertapa kayak apa supaya kamu tahu Tuhan? Tidak mungkin kamu tahu Tuhan. Tidak mungkin mengalami dan mengetahui pemahaman apapun mengenai Allah. Satu-satunya jalan adalah Allah ngasih tahu kamu tentang Dia, betul tidak? Nah itu prosesnya berabad-abad. Dulu orang tahunya, oh ada dewa perusak, ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara. Ya toh? Cari-cari itu, alhamdulillah ketemu dikit 3. Kan gitu kan? Terus berkembang akhirnya sama Tuhan di shortcut. Udah gini aja. Gini aja, kamu tak kasih tahu siapa saya ya. Sifat saya itu 99 ya. Saya itu Rahman Rahim ikonnya. Jadi yang utama dari saya itu hadir ke kamu itu bukan hebat saya, bukan kuat saya, bukan dahsyat saya, bukan kuasa saya, tapi cinta dan kasih sayang saya. Makanya kita selalu tiap hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ikon utama Allah itu Rahman Rahim, bukan Syadid, Wal Qawi, Wal Madin, Wal Jabbar, Wal Qahir, Wal Qahar. Enggak. Itu kekuatan-kekuatan yang hanya kalau terpaksa itu dikeluarkan. Karena Allah ingin bermesraan sama Anda. Wong yang ditawarkan cinta kok. Wajahnya aja wajah cinta kok. Makanya Rahman Rahim. Sekarang Anda minder, kalau Kristen ajaran kasih, kalau Islam ajaran perang kan gitu. Padahal tiap hari bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya teman-teman, saya singkat. Jadi Anda dapat Asmaul Husna itu mbak disyukuri. Masa enggak disyukuri? Kenapa? Karena manusia memang konsumtif. Jadi makanya Allah itu selalu memberi firman-firman untuk mendorong penelitian. Coba sekarang tanya kepada dokter yang pernah meneliti apa ayat penelitian coba. Paling ngomong Iqra gitu dokter. Kamu sebut ayat apa saja saya tunjukkan bahwa itu dorongan untuk penelitian. Ngono lho rek. Wes sebutin ayat sing ndi wis. Saya akan tunjukkan kepada kamu itu dorongan untuk penelitian. Misalnya apa? Allahu Akbar. Wes. Itu apa? Itu dorongan untuk penelitian. Kalau ayam, itu ya. Itu karena dia ayam ditakdirkan untuk keloro. Tapi kalau manusia mengucapkan Allahu Akbar karena ada asal-usulnya. Ngapain kamu Allahu Akbar itu? Allahu Akbar itu kan ketika kamu kagum, ketika kamu takjub, ketika kamu terharu, Allahu Akbar. Atau ketika kamu dalam bahaya besar. Kan begitu. Jadi harus ada pengalaman empiris sedemikian rupa yang menyangkut getaran hatimu dan terguncangnya jiwamu, baru kamu ucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu output dari peristiwa jiwa Anda yang meneliti macam-macam. Lihat pohon, ya Allah, Allahu Akbar, indah banget. Karena Anda meneliti pohon. Ngelihat cacing, ngelihat apa-apa. Jadi itu semua harus penelitian dulu baru Allahu Akbar. Apalagi kalimatnya gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Tuhan yang ngasih kalimat seperti itu, kalimatnya kalau Anda ngerti retorika, kan mestinya Tuhan ngomong gini, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang aku ciptakan. Inna, apa? Kaifa Ustaz? Seharusnya kalimatnya Tuhan tuh enggak Rabbana ma khalaqta hadza batila, tapi kalimatnya Allah,
Wa ma khalaqtu kulla syai'in batilan. Wah, gitu mestinya. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan didik kita, mengayomi kita. Kalimatnya itu untuk kamu ucapkan, bukan untuk diucapkan oleh Allah. Manusia yang mengucapkan, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Untuk ngomong gitu kan kamu neliti dulu. Ada apa kok ngomong gak sia-sia? Iya bujuk ketok pesek tapi ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketoke rada merongos, ketoke rada ngene tapi ngabektine poli. Rabbana ma khalaqta. Gitu loh. Anda mengalami sesuatu karena penelitian dan penghayatan Anda baru Anda ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau enggak ngapain tiba-tiba ngomong itu? Hari raya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu malaikat tolah-toleh. Ono apa arek-arek kok ngomong Allahu Akbar? Yo karena hari raya. Lu kalau ngomong Allahu Akbar karena hari raya sama dengan ayam itu berkokok karena dia ayam. Selama Ramadan dia menghayati sesuatu, banyak hal yang dia alami karena puasanya, karena itikafnya, karena tahajudnya, betul enggak? Karena tarawihnya, maka akhirnya dia bertumpuk-tumpuk ketakjubannya dia kepada Allah sehingga begitu tiba hari raya dia sudah tidak tahan lagi untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ngono loh. Ki gak ono apa-apa. Ngomong Allahu Akbar, malaikat tolah-toleh. Lah napa niku arek-arek niku? Embo aku ya wis putus asa, wis gendeng kabeh arek-arek iki. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jelas ya. Maka bersyukur Asmaul Husna lewat gitu saja. Padahal semua yang paling dasar ketakjuban. Apa yang melebihi ketakjuban? Lah Anda tidak takjub sama apa-apa. Bagaimana kalau manusia tanpa ketakjuban itu sudah bukan manusia karena alat-alat utamanya tidak dipakai. Itu kemudian terakhir satu sebelum Mas Tejo ya. Mas Tejo setelah itu monggo. Karena Mas Tejo akan mengelaborasi itu dengan pengalaman kebudayaan dan kebatinannya. Aku biyen tak pikir Tejo ku PKI ya. Ternyata Muslim. Jadi kaget aku, umroh, Tejo umroh. Kaget aku. Jadi sampai Allah sendiri bersyukur itu. Alhamdulillah. Ngono deh, kalau Gusti Allah bersyukur. Loh MH gimana kok ngomong Allah bersyukur? Loh Allah itu asyakur. Allah itu maha bersyukur. Jangan lupa dia menyebut dirinya dan menunjukkan kepadamu bahwa dia itu maha bersyukur. Sebenarnya kan tidak masuk akal Allah kok bersyukur. Tapi begitu rendah hatinya Allah kepada hambanya sehingga dia sendiri bersyukur. Jadi malaikat, ya Allah lihat hambamu. Dari situ Bondo. Umroh ya Allah. Ngono toh. Itu kan. Terus Allah dingin-dingin saja. Bril, kamu ndak baca Lauhul Mahfuz itu apa? Lu napa? Sudah saya tulis. Tahun sekian, tanggal sekian umroh, nginap di rumahnya Syekh Nur Somad sama Mbak Fatin. Sudah saya tulis, kamu udah hafal sih gitu. Sudah saya sendiri yang memberi hidayah kepada dia. Mana mungkin Tejo ingat saya kalau saya tidak mengingatkan dia tentang saya, kan gitu kan. Itu dialog antara Allah sama Jibril pada waktu itu, karanganku dewe. Loh ya kan untuk kebaikan dan kemesraan kan boleh mereka-reka drama-drama seperti itu ya. Tapi tidak kok terus jadi nas. Menurut Cak Nun, nah, kamu yang goblok. Jangan hidup menurut Cak Nun. Hidup sekali kok menurut Cak Nun. Menurut ulama, menurut Syekh ini, menurut Maulana ini, menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, menurut gak kabeh. Hidup itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Titik. Ngono. Kok menurut Cak Nun? Salahmu dhewe. Ojo hidup menurut Cak Nun kok aku diseret-seret karo pengadilan Gusti Allah engko. Iki jarene nglakoni ngene mergo awakmu nun ngono. Lah salahe dheke wong kula mek ngomong kok ngono kok. Ya saja, bener enggak? Itu tauhid. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman.
Harus sudah selesai soal iman itu. Gitu loh. Wah, ini iman kita harus loh. Setok. Kamu itu kalau sudah bertauhid, itu sudah nggak punya jarak iman lagi. Gitu loh. Sudah otomatis itu. Sama istri itu ya cinta titik, wes. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja, tidak untuk membuktikan, betul nggak? Kamu sama suami bilang I love you, ku kan orang mergo kon ingin buktikan, tapi untuk alat kemesraan. Membuktikannya kan sebelum nikah, kan gitu. Ini sama Allah juga gitu, jangan sibuk dikit, wah ini iman. Pengajian meningkatkan iman dan takwa, biyen gak meningkat-ningkat. Menek melorot meneh. Iman tuh seharusnya udah masalah. Udah nggak pernah inget kita iman itu. Gitu loh. Kalau teh sudah manis itu udah nggak ingat gula gitu loh, Rek. Masa teh terus manis bendiro cek ngomong gula suwe kelegen tehmu itu. Itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong Allah itu nolong kita sedemikian rupa dengan kemurahan-kemurahan karena kita tidak mungkin mencapainya. Tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan, anak saya kecil rampak itu kan nggak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan, akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa, akhirnya dia pekewuh mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu, terus saya tanya, gimana Rampak besok sekolah? Terus dia jawab, ya sudahlah, ngono kuwi. Ki TK kuwi. Sebelum masuk ya sudahlah. Iki aku guyu cekikian iki bocah kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan. Ya sudahlah ngono kuwi. Paginya begitu dia mau berangkat, dia nemuin saya dulu. Ya aku mau sekolah tapi saya tanya satu. Ya apa? Kenapa sih kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Nah, ya kan guru kan asistennya ayah ibu, kan ayah ibu kan waktunya enggak banyak, maka bikin asisten. Nah, ngono. Oh gitu ya, untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya. Ya aku mau tanya ya apa? Agama itu penting po? Mbok. Iki nek aku ustad langsung tak kaplok gitu kan. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyek itu loh. Bahasa Jogja. Ya, agama penting po. Wah, dah. Aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja. Itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu. Mustahil kita tahu. Misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana, asal-usulnya kita nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Rampak. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus, oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran. Dia ngomong gitu. Ya, yes. Nah, jadi informasi ya Mas ya. Saya tanya. Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Enggak, artinya tahu ya? Tahu ya? Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita, 90-10, 80-20, 90-10, 80-20. Iya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran.
kita berenang di lautan yang belum tentu benar, ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis. Majalah apa itu namanya? Ya. Itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi toh, yang Anda ketahui kan versi-versi. Ntar Paus ngomong tersendiri, ya siapa ngomong kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu? Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar nggak? Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf. Yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV dan sebagainya, tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar. Membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci, Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu. Sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran, menyuruh, mendidik anak atau apapun itu melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira ngono ya, bener nggak nih? Nah, Tejo ini termasuk manusia otentik. Maka dia sangat penting di puncak acara kita. Karena saya sudah ke planet manapun. Saya sudah ke negara manapun, saya sudah ke kampung apapun, saya sudah masuk ke gen macam-macam di seluruh alam semesta dan tidak ada satupun yang seperti dia. Hanya ada satu Sujotewo di alam semesta dan hanya ada satu Sujotejo di surga besok-besok. Amin ya rabbal alamin. Nek mlebu swarga. Ya teman-teman, saya tadi ke rumah Mas Nur Samad Kamba, terus ya terus ke sini. Jadi Kenduri Cinta ini tak anggap koyo nek padang pasir koyo oase gitu loh. Jadi capek nang TV capek, nang koran capek, nang kene enak. Jadi delok kiai lucu, bahannya kan ente. Cuman saya berbeda sama Mas Nur Samad Kamba ini, dihargai orang karena tahu bahwa dia deket sama Cak Nun. Kalau saya meskipun pakaiannya nggak ulama ini dihargai orang karena semua tahu saya gurunya Cak Nun. Cak Nun itu kan bisa bahasa Arab, Arabnya bagus, ya orang pesantren dah. Tapi kan kalau di Hindu itu orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih enggak terlalu dalam. Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi enggak tahu artinya, cuman tahu musiknya kata. Misalkan ainun, cuman tahu ainun sebagai musik. Enggak tahu apa artinya ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Wong di dunia ini mana yang enggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau enggak ada oksigen sel kita enggak pernah tua. Enggak ada keriput. Cak Nun disik gua anteng. Ini saya, karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh.
Ya, too much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Too much love. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya sih seneng. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal. Tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Wong di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malah malaikat Jibril jari ini kiaiku loh. Aku itu tuh kafir loh. Aku ngaji juga dulu. Loh, melok kan Jibril melok begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi dong yang berat kan harus ganggu akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jendrayuningrat itu penguasa tertinggi ilmu itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lu tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmuku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji nggak perlu arti. Dan ngajiku sakarepku. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nek salah bener iku sakarepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku nggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi nggak harus amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enggak gitu. Aku wong Jawa kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mbuh terusane ya aku lali. Pokoke kira-kira ngono. Wong aku tarhimku juga gak kaya Cak Nun. Tarhimku kan kalau Cak Nun kan dia kan seolah-olah bebas tapi sebenarnya terjajah Arab. Assalatu wassalamu alaik. Ya kan? Terus ya. Terus ada ya. Menengetel. Enggak, kalau. Terus ada ya, Pak. Enggak, aku mau nada Jawa, gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir, nonton Cak Nun ngomong di YouTube. Salatu wassalam, ada malaik. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah. Ya kan? Ini aku enggak. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah. Merdeka.
Ngerti kuwi. Terus kok bisa umroh, aku juga nggak tahu, tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Wong aku itu sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung, wes gak perlu investasi kok Mas Adi tadi bilang, gak perlu investor-investor asing itu. Itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Ya kok ndelala tidak umroh yuk. Kok yo manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, jancuk yuk. Memang bagus. Orang orang hitam tuh muter, orang Jepang, orang mana. Dan aku duduk-duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin. Sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana mungkin disuruh Buya atau apa ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau gini, kalau pas kita tawaf gini. Aku bilang wes Mas nggak usah Mas, aku tak mau coba karep-karepku dhewe mau coba. Akhirnya umroh digunting rambut. Tapi ya itu guyon, itu kalian pasti tahu. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz sing ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi. Karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang nggak ada seleksi alam. Nggak ada musim dingin. Nek. Musimnya enak terus, nang jopo kue miskin, kue goblok mati tenan kue. Lah kan kini gak mati-mati kan, musimnya nggak. Jadi wong goblok urip kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu muncul. Loh di sini ini kalian lumayan, tapi kalau 250 juta, itu sing goblok sampai sing pinter ono kabeh. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat, ya aja, saya nggak di Sabrang itu. Enggak punya akal, enggak punya tabungan, enggak punya, saya kira mati nang mobil apa manung kademen. Ndek kene sapa sing kademen? Hidup semua, makanya saya enggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus sampean salah, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan itu justru celaka karena kita enggak diseleksi. Angel lu ngomong makrifat-makrifat ngene nang TV. Lo iya. Sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kayak Cak Nun aja angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya, tapi batinnya. Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah nang TV ditangkep kayak ngono. Kalau nggak percaya nek sampean ngentut, sing diusap duduk seletmu kan. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah angel nang TV rek. Wong nek ngentut sing di wudunya bukan nggak cebok. Berarti batin kan, tapi susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Lo aku ngomong nang TV, yang koruptor kayak aku acting deh. Karena aku sadar nggak ada koruptor, nggak ada kehidupan. Iki sastra Jendra. Iki yang Cak Nun tadi bilang nggak ada hitam putih. Coba nggak ada koruptor, nggak ada demonstran, Metro Mini nganggut apa? Loh. Tetapi kenapa aku teriak? Karena aku mendefinisikan diriku sendiri sebagai pengamat. Sebagai pengamat aku harus kanyang korupsi. Sikat. Walaupun aku tahu itu garisnya Gusti Allah. Aku nek misalnya nang orang-orang bergabung datang deksek turut berduka cita, jane kene ku biasa, mosok cekakaan ngono gak. Tapi kene ku iki wis diatur Gusti Allah. Pertemuanku yang kene wis diatur. Kenapa kok aku tiba-tiba ke rumah Mas Samad Kamba, beliau masih dari Bandung datang. Aku bilang ke Fatin istrinya kayaknya capek, enggak usah. Tapi begitu datang beliau enggak capek. Kangen Cak Nun juga, ya kok aku juga kangen.
Jadi cuman aku heran, kenapa setiap kali aku ngelihat Cak Nun, selalu aku ingat Novia. Gitu loh. Gitu loh. Iya. Tapi begitu ketemu Novia, aku lupa Cak Nun. Itu apa? Aku gak ngerti, kenapa ini? Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salamu. Asmaul Husna versiku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menjelang terakhir, Ar-Rasidu, As-Saburu, Dzal Jalali wal Ikram. Yang terakhir ke-100, sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sekali lagi tepuk tangan lebih keras untuk Tejo.